Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada dalam rangkaian LRT Jabodebek dari arah Bekasi menuju ke Duku Atas BNI. Dan yang kita lihat di sini para penumpang cukup padat dan cukup banyak ya, dikarenakan memang moda transportasi ini telah menjadi salah satu sarana transportasi yang dipergunakan warga Bekasi, warga Cibubur untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Meskipun secara tarif LRT Jabodebek lebih tinggi dibandingkan dengan KRL, namun masyarakat menggunakan moda ini untuk dapat sampai ke perkantoran atau juga ke tujuan yang diinginkan lebih cepat tanpa harus bermacet-macet menggunakan kendaraan pribadi. Di awal pengoperasian sempat ada berlaku tarif Rp1 ataupun tidak ada tarif ya di masa promo, dan itu cukup banyak para penumpang yang menggunakannya. Kemudian ada yang pesimis pada saat tarif dibuat menjadi normal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan KRL, LRT Jabodebek akan sepi. Kenyataannya saat ini LRT Jabodebek telah mengangkut 2 juta penumpang di bulan Januari kemarin. Dalam artian hampir 100.000 penumpang di setiap harinya. Lalu apakah langkah-langkah yang diambil untuk dapat melayani penumpang yang terus meningkat? Nah, di sini sebenarnya LRT Jabodebek akan ada penambahan rangkaian kereta. Dioperasikan 20 trainset saat ini, kemudian akan ditambah menjadi 24 di tahun 2025. Trainset ini bukan trainset ataupun rangkaian kereta yang diimpor atau juga dibeli atau dibuat kembali oleh PT Inka, tetapi adalah trainset yang memang sudah ada sejak awal, yaitu 31 trainset keseluruhan. Kemudian akan dioperasikan nanti secara maksimal 27 trainset. Ada 4 trainset ataupun rangkaian kereta sebagai cadangan ya, apabila ada rangkaian yang mungkin mengalami kerusakan atau harus diperbaiki atau dalam tahap pemeliharaan. Nah, nanti pada tahun 2026 barulah keseluruhan trainset yaitu 27 rangkaian kereta dioperasikan sesuai dengan rencana dan target yang hendak dicapai ya pada awal pengoperasian. Kita belum tahu apakah nanti pada tahun 2026 ternyata harus dioperasikan lebih dari 27 trainset, karena yang kita lihat sekarang headway kereta itu adalah di 10 menit ya kan, dan jumlah penumpang yang diangkut tadi 80.000 penumpang setiap harinya. Atau nanti pada saat ternyata 2026 LRT Jabodebek diperpanjang sampai ke arah Bogor, ini yang masuk fase 2 ke Baranang Siang atau juga ke arah lainnya, sehingga dibutuhkan trainset ataupun rangkaian kereta untuk melayani penumpang di jalur baru tersebut. Walaupun ada pemberlakuan GPK 2025 ataupun grafik perjalanan kereta yang baru, di mana akan ada penyesuaian yang dilakukan terhadap jadwal-jadwal kereta ya agar lebih optimal, LRT Jabodebek itu tidak termasuk dalam perubahan tersebut. Nah, saat ini LRT Jabodebek melayani penumpang dengan 348 perjalanan setiap harinya di hari kerja, kemudian 270 perjalanan pada akhir pekan. Baik, kita akan coba naik rangkaian LRT Jabodebek. Sudah beberapa hari kita memang menggunakan LRT untuk menuju ke kantor. Kemudian beberapa hari kita menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan harus mobile ya. Ini adalah salah satu stasiun LRT Jabodebek yang berada di Kota Bekasi, dan ini stasiun LRT Jabodebek Cikunir 2 yang memiliki parkiran yang cukup luas kalau kita lihat dibandingkan dengan Jatibening Baru serta Cikunir 1 yang tidak punya parkiran. Bagi yang ingin memarkirkan kendaraan bisa ke Cikunir 2, masih luas areanya. Kita langsung menuju ke akses masuk Cikunir 2. Di sini ada drop zone untuk para penumpang baik yang menggunakan ojek online atau juga menggunakan kendaraan pribadi yang diantarkan oleh kerabatnya. Akses menuju ke dalam stasiun di sini ada anak tangga, kemudian ada eskalator dan juga lift. Nah, sebenarnya kalau naik di anak tangga juga mungkin lebih cepat ya kalau kita mencobanya dibandingkan dengan eskalator.
Kita langsung menuju ke Duku Atas. Dan ini adalah gate ya, gate-nya ada di sisi timur dan juga di sisi barat. Jadwal kereta sudah terpampang di display tadi, kemudian tinggal melihat berapa menit kereta akan sampai. Nah, headway saat ini masih di 11 menit ya, 10 sampai 11 menit kalau kita perhatikan. Mudah-mudahan nanti bila rangkaian keretanya bertambah, headway-nya akan lebih singkat. Jadi menunggu keretanya akan lebih cepat ya. Kereta datang kemudian bisa mengangkut penumpang ke pusat kota Jakarta. Jadwal keberangkatan ya, kalau kita lihat di papan informasi yang ada ya, itu yang dari Jatimulya, karena ini kita dari arah Bekasi, Jatimulya ke arah Duku Atas BNI, ataupun juga Harjamukti ke Duku Atas BNI itu di setengah 6 pagi sudah ada. Kemudian kalau kebalikannya dari Duku Atas BNI ke arah Jatimulya Bekasi atau Harjamukti yang ada di Cibubur itu di 6.17, 6.22 pagi ya. Kemudian untuk keberangkatan terakhir ya, seperti yang kita bisa lihat di jadwal di sini, Duku Atas BNI ke Jatimulya ataupun Harjamukti ini di hari Senin ataupun sampai hari Jumat, hari kerja, ini di pukul 22:49 dan 22:54, hampir jam 11 malam. Cukuplah untuk mengakomodasi para penumpang yang akan pulang ke misal Bekasi dan Cibubur yang mungkin ya dapat shifting sampai jam 10 malam. Jadi masih ada rangkaian kereta di sana yang dapat dipergunakan menuju ke Cibubur atau ke Bekasi. Kemudian untuk yang Jatimulya ataupun Harjamukti yang akan ke pusat kota malam hari itu di jam 21.54 yang Bekasi dan 22.02. Jadi kurang lebih pukul 10 malam lah, menjelang pukul 10 itu sudah terakhir keretanya ya, untuk para penumpang yang akan menuju ke pusat kota Jakarta. Itu hari kerja. Kalau hari libur ya, Sabtu Minggu, mungkin agak mirip, tetap setengah 6 ya kalau dari Jatimulya dan juga Harjamukti, dan setengah 7 dari Duku Atas BNI ke arah Jatimulya dan juga Harjamukti Cibubur. Paling malam ini di jam setengah 11 ya, 22.31 dan 22.39. Kemudian kebalikannya dari Bekasi Harjamukti yang akan ke pusat kota itu ada yang Bekasi pukul 22.13 dan juga 21.46 kalau dari Cibubur. Jadi bening baru. Tren penumpang yang cukup ramai dari arah Bekasi ini itu biasanya adalah mulai dari Jati Bening Baru, ya Cikunir 1, Jati Bening Baru full, nanti sampai ke arah Pancoran, lalu para penumpang turun di sini. Nah, kereta mulai longgar setelah Pancoran ya, Pancoran Bank BJB namanya sekarang seperti itu. Karena para penumpang ini akan bertukar moda transportasi, pilih naik Transjakarta untuk meneruskan perjalanan ke arah Gatot Subroto, ke arah Semanggi, atau ke arah Pluit, ke arah Mampang, Ragunan. Sedangkan yang ke arah Kuningan dan juga ke arah Duku Atas tetap menaiki rangkaian kereta, kemudian akan berhenti di paling ujung di Duku Atas ya, dan bisa pindah moda transportasi di sana, naik MRT Jakarta misalnya menuju ke lokasi lainnya. Di hari kerja seperti yang tadi kita naiki, jumlah penumpang yang cukup banyak ini setiap hari biasanya di 80 ribuan penumpang ya, beberapa hari itu sampai 86.871 penumpang. Di hari Minggu itu memang Sabtu Minggu ya ataupun hari libur, hampir setengah dari penumpang di hari kerja ya, 41.000 penumpang. Kita baru saja turun ke halte Transjakarta di Pancoran, dan halte ini memang diintegrasikan dengan stasiun LRT Jabodebek Pancoran Bank BJB. Di sini jalan Gatot Subroto mulai dari arah Pancoran sampai ke arah Kuningan ya, sangat padat oleh kendaraan-kendaraan pribadi, ditambah lagi kalau hujan.
Barusan ini satu rangkaian kereta LRT Jabodebek yang tadinya berwarna merah, ini ditempelin stiker warna putih. Waktu itu juga ada yang warna biru ya. Kali ini iklannya lebih ke susu ini nampaknya. Susu awet muda ya. Nah, kemungkinan penumpang akan bertambah banyak. Sepertinya iya ya, dikarenakan moda transportasi ini cukup nyaman, walaupun secara ukuran tidak sebesar KRL, namun punya fasilitas-fasilitas yang kalau kita lihat ini ada semacam tempat buat kursi roda ya, buat para disabilitasnya lebih banyak yang kalau kita lihat, dan lebih jelas lokasi-lokasinya di dalam rangkaian kereta. Kemudian di peronnya ya, di sini karena rangkaian keretanya yang jelas sudah punya ukuran tertentu dan keretanya hanya itu, jadi platform screening door, lokasi-lokasinya juga pas, ditambah lagi ada petunjuk yang panah yang para penumpang itu harus menunggu di sisi yang mana, kemudian para penumpang yang akan turun dari rangkaian kereta itu harus didahulukan. Walaupun yang kita lihat mungkin tidak begitu sempurna ya, tetap aja ada yang menunggu di depan pintu platform screening door. Tapi paling tidak petunjuk-petunjuk yang ada di sini ya bisa mengedukasi masyarakat, para pengguna moda transportasi agar lebih baik, karena menunggu harusnya di yang kotak warna kuning, sedangkan yang warna biru untuk yang keluar. Mungkin karena jarang ya yang turun di sekitar area sepanjang Bekasi lah paling tidak. Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line. Tujuan akhir Duku. Jadi pada Januari kemarin jumlah penumpang LRT Jabodebek adalah 2.146.000 penumpang. Kemudian paling tinggi di salah satu harinya itu adalah di 92.000. Membaca komentar-komentar netizen yang ada di video-video yang kami siapkan ya, kadang-kadang ada yang memang kita lihat agak sedikit unik komennya, yaitu kenapa hal-hal seperti ini harus didokumentasikan, disiarkan ya, karena negara lain sendiri itu tidak terlalu heboh ya dengan adanya moda transportasi dan mereka sudah lama melakukannya. Nah, sebenarnya kalau menurut pendapat kami ya, in my humble opinion, untuk hal-hal yang tadinya dikira pesimis ya oleh masyarakat, namun ternyata menjadikan satu sarana yang bermanfaat dan menjadi pilihan moda transportasi bagi masyarakat, tentu hal ini perlu disampaikan ya, agar pembangunan dapat terus berlangsung. Kemudian juga para pengguna mengerti bahwasannya moda transportasi LRT Jabodebek itu juga punya fasilitas-fasilitas yang memadai, kenyamanan, keamanan, dan lainnya yang tentu saja dapat bisa dipergunakan sebagai salah satu moda transportasi, terutama yang Bekasi sudah memiliki alternatif ya, yang tadinya hanya memakai KRL, kemudian saat ini ada LRT Jabodebek, lalu yang dari Cibubur tidak punya banyak pilihan ya, karena kalau harus ke kereta KRL dari Cibubur harus menuju ke Depok terlebih dahulu sehingga bisa naik rangkaian kereta. Ditambah lagi LRT Jabodebek ya, karena ujungnya sudah duku atas, di sini cukup dekat dengan moda transportasi lainnya dan sudah diintegrasikan sehingga bisa ya pindah moda transportasi dengan cepat, walaupun membutuhkan sedikit perjalanan, tapi paling tidak lagi berhenti di satu lokasi, naik angkutan lainnya, kemudian baru nyambung lagi ke misal MRT Jakarta. Ini adalah salah satu keramaian yang ada di sepanjang Jalan Kendal yang sudah dibuat menjadi plaza ataupun jalur pejalan kaki. Tinggal bagaimana mengatur para pedagang di sini punya lokasi khusus, tidak di area berjalan.
dan juga parkir-parkir yang berada di area plaza. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.